Shalom, shalom pemirsa Prahana Channel. Kembali di dalam program yang saya asuh, yaitu Marketplace Discipleship. Hari ini saya akan membahas tentang diagram kehidupan. Apa itu diagram kehidupan? Kita akan mengetahui bahwa manusia di dalam kehidupan itu mempunyai suatu pola yang kita percaya, tidak percaya, suka, tidak suka, kita harus menghidupi pola itu. Karena itu kita perlu mengenali dengan benar pola itu sehingga kita bisa menjadi orang yang hidup berkemenangan. Gitu. Inilah diagram kehidupan. Manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa berdiri sendiri dan manusia membutuhkan sesamanya. Dan manusia itu punya banyak sekali keterbatasan. Semua orang ingin hidupnya damai, kaya, enjoy, sehat, dan dikasihi. Seperti itulah semua orang menginginkan hidupnya berjalan. Dan setiap dari kita, manusia yang tidak punya rencana di dalam hidupnya, itu bagikan kapal yang besar yang memiliki nahkoda, tetapi nahkoda itu tidak berfungsi. Nahkoda itu tidak menjalankan tugasnya, sehingga membiarkan kapalnya berjalan sendiri. Sehingga apa yang akan terjadi terhadap kapalnya? Nakoda itu membahayakan kapalnya. Kapalnya akan karam. Lambat atau cepat kapal itu akan karam. Ini adalah nakoda kapal yang tidak bertanggung jawab. Ini identik dengan orang yang memiliki hidup tetapi tidak memiliki rencana di dalam kehidupannya. Kehidupan itu mempunyai pola. Suka atau tidak suka, orang hidup dalam pola ini. Ada dua pola yang kita akan pelajari hari ini. Jadi kita harus mengetahui itu. Yang pertama adalah pola berdasarkan usia kehidupan. Manusia dilahirkan mulai dari kandungan, dia sudah memiliki kehidupan di dalam kandungan. Dia sudah punya masalah di dalam kehidupan, dalam kandungannya. Dan dilahirkan menjadi bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan menjadi tua. Semua diagram kehidupan ini memiliki tantangan, memiliki suatu serangan-serangan dari kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Karena itu sadarlah bahwa musuh kita bukan daging atau musuh kita bukan sesama manusia, tetapi roh-roh yang jahat yang ada di udara. Karena itu kita harus belajar dan menyadari bahwa sejak kita di dalam kandungan, kita sudah memiliki musuh yang begitu ingin menghancurkan kehidupan kita. Kita akan pelajari semua di dalam marketplace discipleship ini, mulai dari kandungan hingga kita tua. Namun masalahnya adalah kedewasaan fisik juga tidak selalu paralel dengan kedewasaan rohani. Ya, pertumbuhan fisik juga tidak selalu diiringi dengan pertumbuhan kedewasaan. Tapi kedewasaan pun tidak seiring antara fisik dan rohani. Seringkali fisiknya bertumbuh, tapi rohaninya tidak bertumbuh. Rohaninya masih kanak-kanak. Karena itu kita perlu melakukan penyeimbangan di dalam kehidupan ini antara yang jasmani, rohani. Bukan hanya jasmani dan rohani, tetapi juga mengenai keseimbangan tubuh, jiwa, dan roh. Tiga hal inilah yang kita pelajari di dalam pelajaran marketplace discipleship ini. Jangan ada sangka bahwa anak kecil tidak punya masalah. Bahkan dalam kandungan pun sudah ada masalah. Kita akan pelajari detail di dalam pelajaran selanjutnya, di pelajaran-pelajaran yang akan datang. Buktinya bahwa anak itu punya masalah, itu masih banyak anak yang bunuh diri. Banyak sekali di seluruh dunia anak yang masih usia kanak-kanak sudah melakukan bunuh diri. Banyak sekali anak yang mengalami bullying. Banyak sekali anak yang mengalami KDRT dan pelecehan seksual. Dan banyak anak yang kehilangan kasih. Banyak anak kehilangan waktu untuk bermain. Banyak anak juga harus cari
uang atau bekerja, walaupun seharusnya bukan waktunya mereka bekerja. Dan banyak anak yang sudah kejam sejak kecil, banyak anak yang minder, banyak anak yang juga tidak mendapatkan kasih di dalam keluarga dan pertumbuhannya. Kehidupan pun bagikan petualangan. Ini adalah diagram yang kedua. Selain diagram mengenai usia, ada diagram juga yang mengatakan tentang perjalanan. Perjalanan hidup kita tidak selalu di jalan yang mulus, tidak selalu di daratan, tapi kita juga mengalami perjalanan seperti di lautan, lautan luas. Jadi itulah diagram kehidupan manusia. Ada dua diagram. Kenapa manusia punya masalah? Karena manusia meninggalkan Allah. Itu yang utama. Seringkali ini menjadi penyebab dari segala masalah yang begitu besar di dalam kehidupan ini. Tapi manusia juga bisa juga masalah itu timbul karena kita tidak hidup seimbang. Masalah juga bisa timbul karena manusia tidak paham mengelola tubuh, jiwa, dan rohnya secara sehat. Masalah juga timbul karena kita tidak mengerti bagaimana kita mengelola hubungan satu dengan lain. Masalah juga timbul karena manusia tidak mengerti harus bekerja dan bagaimana cara mengelola pekerjaan dan kehidupannya. Di dalam materi marketplace discipleship inilah kita akan mempelajari manusia seutuhnya dan hubungannya dengan Sang Pencipta kita. Di dalam diagram yang kedua yaitu diagram perjalanan hidup. Manusia bagaikan seorang yang sedang menaiki perahunya. Kalau lautan tenang, ya nggak ada masalah. Kita menikmati. Tapi kadang ada badai. Kadang juga harus membuka layar untuk mendapatkan kecepatan yang lebih karena angin mendorong untuk kapal kita melaju. Tapi kadang kita harus menurunkan layar karena badai yang begitu besar yang melanda kapal yang bahkan bisa menenggelamkan kapal kita. Karena itu kita harus belajar. Dan kadang di dalam kehidupan ini, kapal kita bisa tenggelam, bisa karam. Tetapi ketika kita mengalami hal itu, tapi mengenal Allah yang benar, kita tidak perlu takut. Bahkan kalaupun kita harus tinggal di dalam sekoci, ketika Yesus ada di dalam sekoci kita, kita akan merasa lebih tenang dalam hidup ini. Atau manusia juga di dalam perjalanannya di darat, ada yang jalan yang rata, ada yang terjal, ada yang harus didaki, ada yang menurun, ada rawa-rawa, ada semak belukar. Semua tantangan di dalam perjalanan hidup ini kita jalani. Kadang manusia juga dalam perjalanannya bisa tersesat sehingga tidak tahu arah harus melangkah kemana. Kebingungan karena jalan begitu buntu. Kita tidak menemukan jalan keluar. Kadang manusia juga dibawa di dalam padang gurun di dalam kehidupan. Siapapun Anda tidak bisa hidup tanpa gembala, tanpa guru yang mengajar kita jalan yang lebih utama sehingga kehidupan kita tidak seperti di padang gurun ini. Tetapi Allah selalu menyertai kita di dalam setiap musim hidup kita. Pilihan hidup. Ketika manusia mulai menyadari bahwa manusia itu terbatas, maka dia mulai mencari sesuatu. Dia mencari dan menghambakan dirinya kepada iblis. Atau dia mengeraskan hati menghambakan diri pada dirinya sendiri. Atau menghambakan diri pada uang. Atau menghambakan diri kepada Allah. Ada 4 pilihan mana yang Anda hidupi hari ini. Dan apakah itu membuat Anda bahagia? Ketika manusia itu memilih iblis sebagai tuannya, dia menjadikan iblis itu menjadi tuannya, dia menjadi hamba. Itu diawali dari kesadaran bahwa manusia itu terbatas kuasanya. Tapi keputusan yang ingin cepat kaya atau berkuasa menyesatkan manusia di jalan iblis ini. Sehingga berapapun iblis minta harganya, manusia itu rela membayarnya bahkan dengan nyawanya sendiri. Ini adalah suatu kebodohan yang luar biasa sekali.
Atau manusia itu menghambakan dirinya kepada dirinya sendiri. Dia merasa dirinya paling pintar, paling hebat, paling cantik. Suatu saat dia akan menghadapi bahwa kekayaannya tidak bisa menolong dia. Kepintarannya ada batasnya. Kecantikannya menjadi luntur. Kegantengannya pun juga hilang. Dan disitulah manusia akan terkejut bahwa ternyata dirinya bukan siapa-siapa. Dia sedang menghancurkan, mengikat dirinya dan membakar hidupnya kalau orang itu menghambakan dirinya pada dirinya sendiri atau menghambakan diri menjadi hamba uang. Benar, uang itu tidak punya nyawa, tidak punya roh, tetapi uang itu bisa memberi manusia menjadi karakter jahat atau karakter baik. Tergantung bagaimana engkau meletakkan uang itu sebagai hambamu atau sebagai tuanmu. Ketika engkau diperhamba oleh uang, maka engkau tidak menyadari bahwa hidupmu akan menjadi rusak, hidupmu akan menjadi tamak, dan hidupmu akan menjadi bengis, dan engkau akan melupakan semua kasih demi pencapaianmu, uang, uang, dan uang. Uang menjadikan manusia serakah dan diperbudak olehnya. Ataukah pilihanmu yang tepat adalah sebagai hamba Allah? Engkau menyadari dan engkau memerlukan Allah, bahwa Allah memang betul tidak selalu menjanjikan hidup yang enak, tetapi Allah menjanjikan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap musim hidup kita. Allah menyertai kita, bahkan di dalam lembah kekelaman pun Mazmur 23 mengatakan, gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pemirsa Bahana Channel yang diberkati, ternyata manusia itu fragile, mudah pecah. Manusia itu rapuh, kekuatannya terlalu kecil, sehingga perlu dihandle dengan hati-hati, bahkan sangat hati-hati. Kekuatan harta banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Harta menjebak orang hidup serakah. Keserakahan adalah akar dari segala kejahatan. Karena itu kita harus menyadari kita tidak boleh menghambakan diri kita kepada uang kita, harta kita. Kita tidak perlu pamer dan kita tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita juga tidak perlu menghambakan diri kepada iblis, atau kita tidak perlu menghambakan diri pada diri sendiri dengan kesombongan bahwa kita orang yang paling pintar, paling cerdas, paling cantik, paling ganteng, paling kaya. Itu semua sia-sia. Itu semua yang dicari dunia dan akhirnya adalah kehancuran. Pemirsa Bahana Channel yang diberkati, ketahuilah Yesus itu adalah jawaban dari semua masalah kehidupan kita. Masalahnya adalah manusia itu tidak rela untuk dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Padahal amanat agung memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Berarti Tuhan merindukan untuk mengajarkan kita nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga kita bisa hidup berkemenangan. Menjadi murid itu adalah bagian dari amanat agung. Ketika kita menjawab, ya Tuhan, aku mau menjadi muridmu. Disitulah kita menjawab dan menerima amanat agung. Bukan hanya kita menjadi murid, tetapi kita juga harus bisa memuridkan sesama kita. Kalau kita tidak punya metode di dalam memuridkan, maka tidak mungkin kita bisa memuridkan orang lain juga. Karena itu marketplace discipleship ini memberikan suatu metode mengajar di dunia kerja kita, di dunia lingkungan kita, pergaulan kita, komunitas kita, di keluarga kita. Kami menyiapkan materi ini dan Anda ketika mempelajari, Anda juga bisa membagikan materi ini dan Anda juga bisa menjadi pengajar untuk materi ini. Bersama-sama kita membangun marketplace kita dan membuat marketplace kita, orang-orang di sekeliling kita menjadi murid. Kalau Anda mengetahui metodenya, ternyata pemuridan ini adalah hal yang sangat sederhana. Karena itu marilah kita belajar di dalam kehidupan ini.
Jangan kita membiarkan diri hidup tanpa Tuhan, sehingga hidup kita seperti di padang gurun. Banyak sekali, banyak sekali orang di marketplace membiarkan dirinya hidup di padang gurun. Mereka haus, tapi mereka tidak tahu bagaimana bisa dilegakan. Mereka lapar, tapi mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan makanan, sehingga mereka menjadi haus dan lapar. Tetapi Tuhan Yesus berkata, akulah makanan dan akulah air kehidupan itu. Karena itu marilah kita belajar bersama-sama di marketplace discipleship ini untuk kita saling mengingatkan dan kita tidak tersesat lagi. Kita mengetahui jalan-jalan hidup kita dan kita bisa mengelola kehidupan kita dengan lebih baik. Marilah kita mempelajarinya dan kami menyediakan suatu pelajaran yang cukup penting untuk melengkapi kehidupan kita di marketplace. Kami setiap hari Jumat melakukan yang namanya Zoom Marketplace Discipleship. Ya, Anda bisa mengikutinya secara free yang akan diadakan setiap Jumat jam 7 malam atau 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pengikut acara pemuritan ini dari berbagai kota, dari Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Anda bisa menyesuaikan waktu Anda sehingga kita bisa bertemu dan bertumbuh bersama-sama dan mendapatkan pelajaran yang sangat penting. Di sini kita akan ajarkan mengenai tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini juga berbicara tentang pekerjaan, tentang bagaimana membina hubungan, bagaimana mengelola keluarga, bagaimana kita menemukan passion kita, bagaimana kita juga menemukan kita bisa bekerja dengan passion yang ada, atau kita menjadi pengusaha, atau kita menjadi karyawan. Kita bisa menemukannya dari pelajaran-pelajaran ini. Banyak sekali pelajaran yang kita ajarkan, dan itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, marilah di belakang acara ini akan ada alamat Zoom yang Anda bisa ikuti, dan Anda bisa bergabung untuk setiap hari Jumat kapanpun Anda bisa memulainya. Karena pelajaran ini akan terus berlanjut. Kalaupun Anda memulai dari tengah, nanti akan kembali ke awalnya lagi. Karena itu tidak perlu menunggu harus dari awal. Dari manapun Anda akan memulai dan Anda akan diberkati dan Anda akan menjadikan manusia yang benar-benar mengenal Allah dengan benar, baik secara tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan memberkati. Shalom.